keras sekali ya. Halo Tribuners, jumpa kembali dengan kami berdua di sini. Iya, saya Truli Okto dan saya Eti Wahyudi. Iya, kita jumpa lagi di acara yang spektakuler Dan ditunggu-tunggu. Iya. Apa kabar Medan ya? Apa kabar Medan? Ya. Selamat sore Medan. Ya, di tanggal 10 Februari 2022. Iya, di hari Kamis ya. Seperti biasa ya, kita berdua memang selalu di hari Kamis menjumpai Tribuners. Sekarang tanggal 10, 12 hari lagi tanggal 22 tanggal cantik ya. Langsung kita ingatkan aja sekarang, siapa tahu mungkin ada ibu-ibu yang lagi hamil, udah mau ini mungkin mau dipaksa langsung tanggal 22 nanti boleh lah ya. Kok ya, jadi ke situ ya pembukaannya ya? Iya ya, kok jadi cerita-cerita masalah natalitas ya. Iya. Oke, Kak. Iya. Pada sore hari ini seperti biasa kita punya 3 berita unggulan ya, Terul ya. Dan kita kan langsung aja mungkin ke berita pertama. Iya, oke. Nah, berita pertama adalah masih dari ini ya. Kayaknya kita tidak bisa lepas dari yang namanya narkotika dan selalu ini yang melibatkan oknum polisi kita ya. Nah, Suharno selaku komandan kapal Pol Air Polres Tanjung Balai akhirnya divonis mati oleh majelis hakim yang diketuai oleh Salomo Ginting di ruang Cakra Pengadilan Negeri Tanjung Balai Kamis hari ini. Suharno divonis akibat menggelapkan sabu seberat 19 kg hasil tangkapan di perairan Selunang, Kecamatan Sungai Kepayang Timur, Kabupaten Asahan tanggal 19 Mei 2021 lalu ya. Suharno diyakini bersalah melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, Jumto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Hal yang memberatkan terdakwa adalah menyalahgunakan wewenangnya sebagai polisi. Terdakwa membuat kepercayaan masyarakat tidak percaya terhadap instansi Polri, sedangkan yang meringankan tidak ditemukan. Selain itu, Suharno dikenakan tindak pidana pencucian uang karena telah menikmati hasil penjualan narkotika tersebut ya. Jaksa penuntut umum Ricardo Simanjuntak menyatakan pikir-pikir, sedangkan terdakwa langsung menyatakan banding. Sementara itu, penasihat hukum terdakwa Guntur Suryadharma saat dikonfirmasi Tribun Medan mengaku putusan hakim tersebut tidak memperhatikan pri kemanusiaan. Selain itu, Supandi dan Hasanul, 2 orang terdakwa 76 kg sabu yang digelapkan oleh 11 oknum polisi Tanjung Balai seberat 19 kg divonis hukuman mati oleh majelis hakim. Oke, nah untuk melihat seperti apa suasana persidangannya, kita saksikan video yang sudah dipersiapkan oleh tim Selamat Sore Medan. Pikir-pikir dulu. Coba banding nanti. Baik, terima kasih saudara penasihat hukum. Selanjutnya kami berikan kesempatan penuntut umum tentunya dan telah mengambil sikap atas perkara ini. Selanjutnya saudara diberikan kesempatan untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum saudara. Silakan penasihat hukum. Menyatakan terdakwa Hasanul Arifin alias Hasan dan terdakwa Supandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama tanpa hak menerima narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana masing-masing mati. 3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 4. Menetapkan barang bukti berupa 57 bungkus plastik teh berisi narkotika sampai dengan 1 buah tas bergambar bunga-bunga dirampas untuk dimusnahkan. Uang tunai sejumlah 30 juta rupiah, 1 unit sampan kalut dirampas untuk negara, membebankan biaya perkara. Dan terhadap putusan tersebut, kami rasa tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang mana pada faktanya sebenarnya kedua klien kami ini adalah pengangkut narkotika tersebut. Nah,
Sarana untuk mengangkut narkotika tersebut sudah jelas di fakta persidangan berupa 1 unit sampan kalu. Nah, kalaulah dikatakan untuk menerima, ya kami rasa setiap pengangkut itu akan menerima barang tersebut, selanjutnya akan dibawa kemana barang tersebut akan selanjutnya diserahkan. Nah, namun pada prinsipnya sebagai fakta tidak pernah ada terbukti siapa yang menyerahkan, karena saudara Udin sebagaimana fakta itu adalah orang yang ikut bersama para terdakwa di sampan kalu tersebut. Kemudian pada saat pengejaran kemarin itu kan faktanya juga lari berpisah, akhirnya para kedua terdakwa ini lari ke Bandung, kemudian ditangkap oleh Dirres Narkoba Polda Sumut di Bandung. Nah, terhadap upaya kami ke depan, ya, kami akan koordinasi dengan kedua terdakwa. Kemungkinan besar kami akan mengajukan banding terhadap itu. Ya, itu agak apa juga ya, ya Kak ya? Apa? Cocok nggak ya hukumannya ya, hukuman mati ya? Iya, Tapi itu kalau tadi sesuai banyak hal yang ya, memberatkan ya. ya, sesuai Salah satunya mencoreng nama baik Polri sebagai institusi penegak dan- hukum. Dan Karena sesuai dengan undang-undang juga kayaknya memang segitu kalau vonisnya ya. iya, dan ini memang dia seorang polisi yang seharusnya melakukan penindakan ya terhadap pelanggaran, ini justru menggelapkan barang bukti dan mengedarkannya, bahkan sempat menikmati hasilnya terus. Betul, iya. Jadi Oke. memang sudah banyak Kita akan- pelanggaran yang dilakukan. Kita Dan akan coba terhubung ya untuk Iya. melihat seperti apa tadi suasana persidangannya gitu ya. Selamat sore. Siapa ya? Alif kita. Oh, kita di Tanjung Balai. Oh iya. Selamat sore Alif. Ya, selamat sore Bang Trulis, selamat sore Kak Eti, selamat sore Medan. Oke, nah kira-kira seperti apa tadi ya jalannya proses persidangan? Maksudnya bisa diceritakan ini ekspresi dari terdakwa. Terdakwa tadi dihadirkan. Ya, terima kasih Bang. Untuk terdakwa sendiri dihadirkan melalui video conference Bang, Oke. di mana terdakwa tersebut menjalani sidang melalui video conference yang digelar di lapas Tanjung Balai Bang. Kira-kira seperti itu Bang. Iya. Jadi seperti apa? Apa tadi bisa melihat ekspresi dari terdakwa gitu? Kira-kira seperti apa ekspresinya gitu? Apakah tadi terlihat di layar ini, layar virtual? Ya, ekspresi terdakwa seperti menunduk, tidak terlihat Bang ada penyesalan dari wajah para terdakwa Bang. Oh gitu. Nah ini kan ada berapa orang terdakwanya? Mungkin biar pembaca juga bisa terrefresh kembali gitu. Ada berapa orang ya terdakwanya? Ya, terima kasih Bang. Untuk kasus ini dalam penggelapan narkotika tersebut ada 11 orang polisi dan 1 orang sipil. Namun dalam kasus sebelumnya yang sebagai bandar juga ada Bang, 2 yang membawa 76 kg sabu dari Malaysia menuju ke Tanjung Balai Bang. Iya. Namun belum sampai di Tanjung Balai, mereka sudah terjaring razia Bang dan meninggalkan kapal kalut yang dibawa olehnya Bang. Ini 2 kasus yang berbeda atau sama ini, Alif? Ini kasus yang sama Mbak, Kasus yang sama. Kak, cuman untuk yang polisinya karena setelah menggelapkan Kak barang bukti tersebut, sehingga barang bukti tersebut yang tadinya totalnya 76 kg menjadi 57 kg Kak, yang disetorkan ke Polres Tanjung Balai Kak. Oh, ada pengurangan begitu ya. Alif, Iya, Kak. kemudian di dalam berita tadi disebutkan bahwa Bapak oknum polisi ini sempat menikmati hasil penjualan narkoba. Apakah ada penjelasan berapa jumlah yang sempat dia nikmati, kemudian dalam bentuk apa dia menikmati uang hasil penjualan narkoba itu? Ya, terima kasih Kak. Untuk Tuharno sendiri diperkirakan uang diterimanya sekitar 219 juta Kak. Nah, di situ Kak uang tersebut diserahkan bertahap, di mana dari Waryono dan berbagai pihak lainnya Kak. Saat ini Kak sidang juga sedang berjalan untuk terdakwa Agung. Nah, sebelumnya juga ada terdakwa Waryono yang telah divonis Kak hukuman mati juga Kak. Jadi keterlibatan 2 terdakwa lain itu seperti apa? 2 terdakwa yang mana nih Kak? Si yang sudah divonis mati tadi ya, sama 1 yang tadi nunggu vonis. Agung apa siapa? Agung ya? Itu bagaimana keterlibatannya? Mereka keterlibatannya si Waryono tersebut Kak sebagai kanit 1 Polres Tanjung Balai Kak, kanit 1 narkoba Kak, di mana dia terlibat dalam penggelapan narkotika 19 kg, dia menerima sebanyak 6 kg Kak. Sedangkan Agung adalah sebagai
anggota dari Wariono Kak, yang dimana sebelumnya pengungkapan kasus ini terbuka dari Agung sendiri Kak, dimana Agung pada bulan Mei lalu tahun 2021 diamankan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Batubara Kak saat mengantar barang bukti narkoba. Sejauh ini kira-kira berapa oknum polisi yang terlibat dalam kasus ini, Alif? Untuk sejauh ini Kak, oknum polisi 11 yang terlibat Kak. Namun untuk divonis hari ini baru 3 Kak. Baru 3 ya. Ada yang satu masih berjalan. Jadi yang lain masih dalam proses ya. Oke, jadi dari 12 orang ini sudah berapa yang divonis? 11. Dan dari kan ada satu warga sipil ya, iya. 11 polisi. Jadi sudah berapa yang divonis, berapa yang dituntut, dan berapa yang masih persidangan? Ya, untuk vonis sendiri Bang, saat ini baru yang polisi baru 2 orang dan yang satu masih berjalan nih Bang. Untuk yang sipil sendiri sebagai nelayan atau sebagai kurir, 2 orang tersebut sudah divonis Bang. Untuk PHL, sipil PHL itu masih dalam menunggu Bang. Belum hari ini Bang divonis Bang. Oke, berarti yang sudah divonis baru 3 gitu ya, sampai hari ini gitu? Ya, sampai hari ini baru divonis 4 orang Bang, 2 nelayan dan 2 polisi Bang. Dan saat ini sedang proses 1 lagi Bang, polisi. Oke. Iya, Alif, ini kemudian kan ada belasan oknum polisi yang terlibat. Berarti seperti 11, berjamaah ya. 11. Ya, artinya belasan ya. Artinya kayak seperti berjemaah ya. Apakah ada kemudian tindakan yang dilakukan Polda selain proses hukum ya, yang dilakukan Polda untuk membersihkan instansi internal polisi ini supaya agar ke depan jangan lagi sampai terjadi hal seperti itu? Apakah ada kebijakan-kebijakan, langkah-langkah yang dilakukan oleh Polda sebagai atasan ya? Iya Kak, saya sempat konfirmasi melalui Kabid Humas Polda Sumut Kak, Kombes Hadi. Berdasarkan keterangannya beberapa waktu lalu, 11 oknum polisi ini telah di PDTH Kak, telah dipecat dengan tidak hormat Kak. Sehingga mereka saat ini sudah tidak ada status polisi lagi Kak, yang dianggap sudah sebagai mantan polisi. Iya, itu sanksi ya. Kemudian tindakan preventif atau pencegahan yang dilakukan apakah ada? Atau ya seperti biasa saja, tidak ada hal-hal yang terlalu signifikan yang dilakukan? Untuk itu Kak, saya sudah pernah mengkonfirmasi ke pihak Polres Kak, Polres Tanjung Balai, di mana AKBP Triadi saat ini menjadi Kapolres mencoba untuk memberantas narkotika mulai dari akarnya Kak, di mana mereka tidak ada toleransi terhadap narkotika, maupun itu dari satuannya sendiri ataupun dari pihak lain Kak. Tempat saya konfirmasi ada juga satu kasus lainnya, seorang oknum polisi juga yang saat ini sedang menjalani PDTH Kak di Polres Tanjung Balai Kak, terkait kasus narkotika 2 kg. Oke. Baik, Alif, terima kasih informasinya. Kami masih menunggu informasi selanjutnya ya Alif. Barangkali ini kan masih akan berjalan terus sidang-sidang ya. Masih ada beberapa orang lagi yang menunggu proses sidang selanjutnya. Terima kasih Alif, selamat bertugas kembali. Terima kasih Kak, terima kasih Bang Truli. Selamat sore Medan. Iya. Oke. Ya, mudah-mudahan ini Tanjung Balai memang sedikit apa ya? Mungkin Sedikit. karena perlintasan itu ya, sedikit gitu ya. ada banyak kasus. Pelabuhan ya. Ya, kita akan bergeser Ke berita kedua, silakan Kak. ke berita selanjutnya. Ini terkait dengan sebuah mobil yang terparkir di pinggir jalan hilang dilarikan pencuri. Kejadian tersebut terjadi di Jalan Sutrisno, Kecamatan Medan Area pada Rabu dini hari. Aksi pencurian itu sempat terekam kamera pengawas CCTV yang berada tepat di lokasi kejadian. Dalam rekaman CCTV yang diterima Tribun Medan, terlihat pelaku juga mengendarai mobil. Mobil pelaku diperkirakan tepat di samping mobil korban. Saat itu, salah seorang pelaku tampak turun dari arah bangku tengah. Terlihat pelaku sibuk berupaya membobol kunci kontak mobil korban agar bisa dihidupkan. Pelaku secepatnya berbolak-balik dari dalam mobilnya ke mobil pelaku. Diduga pelaku berupaya membobol kunci kontak mobil menggunakan menggunakan alat ya. Ini nanti akan kita saksikan videonya. Kemudian ini pemilik mobil Tengku Zaidi menceritakan bahwa mobil tersebut memang biasa diparkir di lokasi lantaran kondisi jalan rumahnya yang sempit. Saya pulang jam 23 atau jam 11 malam, saya parkir seperti biasa di sini selama bertahun-tahun, tidak ada masalah. Rumah saya bahkan ada di belakang. Biasanya ramai anak-anak ngumpul di samping itu. Demikian kata Zaidi kepada Tribun Medan.
Ia menjelaskan merasa aman parkir di tempat itu karena telah bertahun-tahun dirinya langsung meninggalkan mobil tersebut. Kemudian keesokan harinya ia baru sadar bahwa mobilnya telah raib dari tempat parkiran. Setelah melihat CCTV, ternyata mobilnya telah dibawa lari pencuri. Dan seperti apa kejadiannya, kita bisa langsung saksikan videonya. Kemudian nanti ada reporter juga yang akan memberikan informasi terkini terkait mobil yang hilang ini. Mari kita saksikan. Menghadap ke depan ya. Jadi yang kijang Krista biru itu ini dia. Kijang ini kijang merah, ini Krista. Ya. Datang dari sana pelakunya. Pelaku dari Simpang Tamrin. Saya kronologisnya saya biasa pulang jam 10 jam 11 malam. Saya parkir seperti saya tunjuk di lokasi di sini parkir saya. Selama bertahun-tahun nggak ada masalah. Jadi kemarin itu jam 11 saya pun masuk rumah saya di gang belakang Gang Jawa, masih dalam. Ini anak-anak rame sini ngumpul. Biasa di pos itu anak-anak ngumpul. Jadi jam ditengok dari CCTV tetangga ini ACM motor jam 20.45 dia masuk parkirkan mobil mundur arah kepala kena ke sana. 02.40 dia masuk 02.45 selesai mobil saya kijang merah mundur atrek langsung arah Sukarami deh. Saat itu mobil dalam keadaan terkunci. Ya kunci. Berarti ada dugaan dibobol. Iya. Bobol. Pelaku ada berapa orang, Pak, yang terekam Saya CCTV? nampak di turun mobil 1 orang, tapi dia turun dari pintu tengah. Mungkin prediksi saya pelaku paling nggak 3 orang. Di muka 2 orang, 1 belakang, 3 paling nggak. Ada nampak bawa alat mereka waktu turun? Tidak ada bawa apa dia macam bawa kunci palsu atau apa segala macam. Habis itu setelah berapa kali dia masuk namanya buka pintu kita. Dia masuk ke mobil dia. Balik lagi kita buka pintu itu, baru dia bolak-balik lagi. Macam bawa senter apa HP atau senter saya nggak tahu. Yang penting jelas terang kayak itu. Bilang, udah Pak siap. Waktu semalam dia kemari, STNK ada Pak, fotokopinya. Oh STNK dibawa lari, dibawa di mobil juga. Dia bilang, coba Pak cari fotokopinya Pak, fotokopi STNK aja, dia bisa ngelapor Pak, katanya. Yang diproses. Jadi hari ini saya dapat info macam, saya bawa beserta ini apa yang semalam nih.
ini semalam apa namanya, berita acara gambar skate TKP. Ya, jadi saya bawa ini fotokopi STNK, terus di belakangnya dicatat. Mohon dilengkapi untuk pengaduan surat keterangan BPKB asli, STNK asli. Sementara itu mobil STNK adalah mobil. Nah, tiba-tiba mobil itu dicuri, saya lapor polisi. Polisi itu siangnya datang, kita ke TKP, segala macam, ini foto-foto segala macam, dia bikin skate dan lokasi tempat kehilangan mobil saya ini. Saya suruh bawa STNK. STNK saya dibawa dari mobil dan curi. Coba saya cari fotokopinya gitu. Jadi hari itu enggak. Hari inilah, hari Kamis, Rabu itu nggak saya laporkan berikutnya. Hari Kamis saya tadi datang ke kantor polisi, saya bawa fotokopi, dapat saya KTP, fotokopi STNK, saya lapor segala macam. Nah, ternyata polisi minta BPKB asli. Saya juga bingung, mau jual mobil atau mau apa segala macam. Saya mau lapor gitu, polisi ini kehilangan gitu. Polsek mana tuh? Medan area. Nah, Jadi laporan udah diterima sekarang, Pak? saya sudah ngelapor, bosnya sudah ke TKP segala macam, tapi belum ada diproses laporannya karena mereka minta BPKB asli. Berarti belum ada megang laporannya? Belum sama ada Pak? saya bikin laporannya. Pak, itu kejadiannya hari apa ya, Pak? Hari Selasa malam Rabu. Selasa malam, Rabu dini hari lah ya? Rabu dini hari lah. Iya, aku jadi apa ini Kak? Jadi pikiran juga aku Kak. Iya, mana lah. Aku Karena selama ini mikirkan dia. parkir mobil kan Mobilku tahu juga ya. gitu, mobilku Jadi di mana juga. selama ini parkir? Di bank, parkiran bank. Jadi ini salah satu konsekuensi ya ketika punya mobil tapi tidak punya tempat parkir, parkir gitu. yang Memang jadi aman. Jadi Iya, memang resikonya memang cukup ya. cukup ini ya. Jadi memang sebaiknya kalau mau beli mobil ya siapkan dulu Tempat parkir. tempat parkirnya gitu ya. Jangan rumah kita di utara, parkirnya di selatan ya. Tapi begitupun semoga mobilnya cepat kembali ya Pak ya gitu. Iya. Soalnya tadi kita lihat juga mobilnya lumayan bagus juga itu. Dan kita terhubung dengan reporter di Kita, lapangan Alfiansa. Alfiansa yang akan memberikan informasi Ya. terkait. Halo, Bang Ruli, tadi. Halo, Sore selamat sore. Alfiansa, lokasi di mana? Di Jalan Sutrisno? Halo Bang, Posisi di Jalan Sutrisno? Masih di Jalan Sutrisno. di sekitaran Jalan Sutrisno. Oke. Oke. Ya, Jadi- baik. Ya. Oke. Jadi gimana, Alfi? Perkembangannya gitu. Ah, Tadi katanya nggak diterima laporannya karena BPKP-nya nggak ada gitu ya. Apakah sudah diterima? Ya, baik Bang Truli, Kak Edi, dan juga para tribuners di rumah. Kejadian hilangnya mobil tersebut terjadi pada hari Rabu dini hari sekitar pukul 3 dini hari. Saat itu korban ini memarkirkan mobilnya itu tepat di pinggir jalan di Jalan Sutrisno, yang kebetulan rumahnya itu masuk ke gang, namun gangnya itu tidak bisa memasuki mobil. Saya mengatakan bahwasanya sudah bertahun-tahun memarkirkan mobil di lokasi itu, namun tidak terjadi apa-apa. Namun ketika malam Rabu dini hari itu terlihat dari rekaman CCTV ada sebuah mobil juga yang jenisnya itu serupa dengan jenis mobil korban ini parkir tepat di samping mobil korban ini. Lalu seorang pelaku keluar dari dalam mobil berwarna biru ini, langsung masuk ke dalam mobil korban, membobol pintunya awalnya. Kemudian ia membobol kunci kontaknya. Agak lama, sekitar 2 menit. Setelah berhasil, mobilnya ini pun langsung dibawa lari oleh pelaku ke arah Jalan Sukaramai, Pasar Sukaramai. Nah, setelah keesokan harinya ia mendapati mobilnya sudah tidak ada lagi, dia pun mendatangi Polsek Medan Area untuk membuat laporan. Namun sampainya di sana ia mengaku dipersulit oleh pihak kepolisian. Karena awalnya pihak kepolisian ini meminta STNK dari mobil ini.
Namun korban mengatakan STNK mobilnya ini berada di dalam mobil tersebut yang juga ikut dilarikan oleh pelaku. Lalu polisi meminta BPKB, sedangkan BPKB tersebut dia katakan sudah tidak tahu lagi keberadaannya di mana, ataupun sudah seperti digadai gitu Bang, BPKB-nya. Dia pun sempat mengatakan bahwasanya dia ingin membuat laporan ke Polsek Medan Area, bukan ingin berniat menjual mobil di situ. Jadi tidak butuh BPKB menurutnya. Nah di situ ia mengatakan disuruh pulang sama polisi mencari bukti-bukti surat kendaraan. Setelah dia pulang, dia datang ke rumahnya, dia mencari fotokopi STNK mobilnya. Saat ketemu, dia kembali lagi ke Polsek Medan Area untuk menunjukkan bukti bahwasanya benar mobil tersebut merupakan mobil dia. Namun sampai sejauh ini ia mengatakan laporannya itu tidak tahu entah diterima atau belum sama pihak polisian, lantaran dia sampai sejauh ini belum menerima bukti laporannya ke Polsek Medan Area. Tadi juga kita sudah mewawancarai Kapolsek Medan Area, AKP Sawangin. Ia mengatakan bahwasanya terkait pembuatan laporan yang tidak ada suratnya itu, ia mengatakan bahwasanya bisa STNK saja dilaporkan untuk membuat laporan kepada polisi. Namun nanti setelah kejadian ini dilimpahkan ke pengadilan, bahwasanya dia harus membawa bukti-bukti surat. Kalau tidak ada, korban ini disuruh untuk membuat surat-surat di kantor Samsat. Namun sampai sejauh ini korban masih bingung karena pihak polisian belum memberikan kejelasan laporannya ini diterima atau tidak. Baik begitu Kak Eti dan juga Bang Teguh. Iya, jadi memang agak susah ini soal administrasi berarti ini ya. Jadi kalau dengan kondisi seperti itu Alfi, apakah memungkinkan bagi pihak polisi untuk menindaklanjuti kasus ini sampai ke ya, tadi Kapolsek Medan Area mengatakan bahwa pihaknya akan tetap melanjuti kasus ini. Ia mengatakan tadi meminta tolong juga agar menyampaikan kepada korbannya ini untuk datang ke Polsek Medan Area agar laporannya ini diterima oleh pihak kepolisian. Baik begitu Kak itu. Kemudian Alfi, apakah ada Bapak Zaidi tadi ya menyampaikan informasi, apakah dia bisa mengenali Bapak Zaidi tadi, si korban pemilik mobil, apakah dia bisa mengenali korban atau barangkali ada kecurigaan tertentu yang disampaikan tadi, atau dia sama sekali tidak tahu? Ya, menurut keterangan dia tadi, dia tidak mengenali sama sekali korban yang sempat terekam CCTV itu Kak. Namun ia sempat menyebutkan ciri-ciri dari pelaku ini, yaitu berbadan tegap, berjumlah, ia prediksi itu ada sekitar 3 orang karena pelaku yang membawa lari mobilnya ini keluar dari pintu tengah Kak. Diprediksi di depan di bangku depan ada berjumlah 2 orang beserta supir, begitu Kak. Kemudian Alfi, tadi mobil pelaku tapi bisa diidentifikasi ya. Mobil pelaku, mobil biru ya tadi ya. Mobil biru ya, yang ya. Ya, mobil biru Kak, dan platnya juga tadi sempat terlihat di rekaman CCTV. Iya, mobilnya tadi kan warnanya cukup mencolok ya, mobil pelaku ya. Dan mestinya bisa diidentifikasi melalui CCTV kan, plat kendaraannya, kemudian dari inilah ciri-ciri fisik mobil itu. Mestinya bisa ya ditelusuri ya. Mudah-mudahan polisi cepat dapat menemukan ininya ya mobil. Kak, gimana Kak putus suaranya? Ya, tadi dari CCTV kan jelas sekali bahwa mobil itu bisa sekalipun pelakunya mungkin susah untuk diidentifikasi, tetapi mobil pelaku itu kan sangat mudah untuk diidentifikasi ya. Ya kan? Kemungkinan kalau ditelusuri dari CCTV-nya kemungkinan akan diketahui Kak para pelaku ini lari ke mana. Iya, seandainya lah laporan ini diterima, tentu tidak sulit bagi polisi untuk menelusuri lebih jauh tentang kehilangan mobil ini. Mestinya ya. Ya, menurut saya kalau laporannya ini diterima, polisi dengan akan mudah Kak, karena mobil dari pelaku sendiri kan udah terdeteksi dan juga
plat dan juga warna mobil ini ataupun jenisnya juga sudah diketahui karena terekam jelas Kak di kamera CCTV. Iya. Iya, oke lah. Sudah ada yang mau tanya? Ya, itu saja dari saya informasinya sudah lengkap tadi. Iya, terima kasih Alfi. Semoga kasus ini bisa secepatnya selesai tuntas dan bisa ditemukan barang bukti tadi ya. Baik Alfi, terima Baik, Kak. kasih laporannya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, baik itu tadi Tribuners, laporan dari kehilangan mobil tadi, buat teman-teman para Tribuners semua, berhati-hatilah terhadap Sembarang parkir ya. iya, kendaraan. Iya, ini jadi motor warning Anda, ya. gitu, Jadi warning bagi kita semua yang terutama yang mempunyai kendaraan lah. Ya. Oke. Nah, berita terakhir ya, kita menjauh sedikit nih ya ke Kabupaten Nias Utara ya. Ini terkait Pejabat oknum ini. pejabat ya yang dipergoki sedang bersama sejumlah wanita kalau tidak salah kemarin itu di tempat hiburan Bosku KTV ya, yaitu dua pria yang ditangkap bersama sekretaris daerah Kabupaten Nias Utara Yaifi Nazara di tempat hiburan Bosku KTV yakni Marson Ronaldo Pasaribu dan Bambang Dharmadiputra kini divonis masing-masing 15 tahun penjara di Pengadilan Negeri Medan. Lama juga ya, ini kira-kira apa ya kok sampai ini hiburan gitu, tapi kok ya menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 15 tahun, denda 1 miliar, dan apabila tidak dibayar diganti pidana selama 3 bulan penjara. Dikatakan hakim, adapun yang memberatkan perbuatan terdakwa adalah tidak mendukung perubahan pemerintah memberantas tindak pidana narkotik dan perbuatan terdakwa dinilai dapat merusak generasi muda. Sedangkan yang meringankan para terdakwa ya berterus terang dan sopan di persidangan, dan para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Ya, vonis tersebut ini lebih ringan dari tuntutan jaksa Septian Awitupulu yang sebelumnya menuntut keduanya dengan pidana penjara masing-masing 20 tahun dan denda 1 miliar subsidi 6 bulan penjara. Sementara itu dalam dakwaannya jaksa menuturkan perkara tersebut berawal dari dilakukannya razia gabungan Polrestabes Medan dan Pemko Medan atas adanya dugaan laporan masyarakat terkait tempat hiburan malam yang beroperasi selama masa PPKM yakni Bosku KTV. Selanjutnya personel gabungan mendatangi Bosku KTV dan ketika melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di Bosku KTV ditemukan 1 buah tas warna hitam berisikan 18 butir pil ekstasi warna merah merek Rolex dan 7 butir pil ekstasi warna kuning merek Moncler ya. Para terdakwa mengakui menyimpan uang hasil penjualan ekstasi tersebut. Jadi ekstasi yang mereka ini selundupkan itu juga mereka jual. Lalu atas anjuran para terdakwa, saksi-saksi menemukan uang tunai senilai 17.500.000 di dalam ruangan kecil yang bersebelahan dengan gudang minuman. Selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses hukum lebih lanjut. Ya. Oke, baik Tribuners, kita akan lihat seperti apa suasana ini ya persidangannya juga saat ini sih kita sudah terhubung dengan Reporter kita, Tribun Medan ya, Gita Terigan yang ada di lokasi. Selamat sore Gita. Pengadilan Negeri Medan. Oke. Oh iya. Kita video dulu. Kita saksikan dulu persidangan. Oke, soalnya tadi di sini tidak disebut ada videonya ya. Mohon maaf. Dalam perkara para terdakwa 1 Marson Ronaldo Pasaribu, 2 Bambang Dharmadiputra, identitas lengkapnya tidak terdapat dibacakan termohon dalam putusan para terdakwa dalam perkara ini diambil penasihat hukum berdasarkan penetapan keputusan oleh majelis hakim. Pengadilan itu setelah membaca berkas perkara memperhatikan tuntutan maupun permohonan dari terdakwa penasihat hukumnya, menimbang dan seterusnya fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan pada pokoknya majelis berpendapat bahwa keseluruhan daripada unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer seluruhnya telah terpenuhi oleh tuntutan pada terdakwa. Karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana para terdakwa, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka karenanya para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang disebut para bersalah.
penanganan telah dijalani akan Bambang, lepaskan dulu headsetnya supaya jelas. Lepaskan headsetnya, lepas. Kemarin headsetnya terus. Ya, putusannya 15 tahun. Di atas putusan itu terserah kalian lah mau banding, bimbing atau terima ya, kecuali waktumu. Demikian sidang nyatakan cukup. Putusan sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan, keadaan memberatkan perbuatan para terdakwa bertentangan dengan perangkat dari uang perampasan dan pemberantasan dengan narkotika, perbuatan para terdakwa berpotensi merusak mental generasi bangsa, keadaan yang meringankan para terdakwa sopan dan berterus terang sudah mengkorbankan dalam persidangan para terdakwa mengaku bersalah menyesali dan berjanji tidak dilakukan perbuatan melawan hukum para terdakwa berpengaruh pidana. Menimbang oleh kami dijatuhi pidana, maka para terdakwa harus pula membayar biaya perkara. Perhatikan pasal 14 ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan yang berkaitan dengan perkara ini mengadili: 1. Menyatakan terdakwa Marson Ronaldo Pasaribu dan terdakwa Bambang Darmawan Putra di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan tindak pidana tanpa ada hukum menjual narkotika golongan 1 dalam bentuk hitam tanaman yang beratnya 113,72 gram sebagaimana dalam dakwaan. 2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 15 tahun dan denda masing-masing sebesar 1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penangkapan dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana jatuhkan, menetapkan para terdakwa menetapkan barang bukti narkotika dimusnahkan sedangkan uang tunai dirampas untuk negara. Menetapkan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sampai Rp5.000. Demikian diputuskan menjatuhkan sidang tertutup umum pada hari Kamis 10 Februari dari penuntut umum dan terdakwa di penasihat umumnya melalui persidangan saja. Sudah dengar ya putusannya ya para terdakwa? Mengerti putusannya? Ini masih juga ganja narkotika juga ekstasi ya. Ini ekstasi Iya, ya. kalau tadi oknum polisi, sekarang nih oknum pejabat Tapi ya. ini vonisnya bukan terkait pejabat ya. Ini Iya, masih pria ininya yang juga. mengiringi ya. Iya, mengiringi Bukan pejabat. si sekdahnya. Sekdahnya ya. Oke, baik. Kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan di lapangan yakni Gita. Selamat sore Gita. Suaranya belum terdengar Gita. Selamat sore Pak Eti dan Bang Truli di studio. Oke, selamat sore. Iya Gita, gimana tadi proses sidang? Apakah ada hambatan yang berarti? Mungkin ada yang bisa digambarkan seperti apa tadi para terdakwa tadi ekspresi terdakwa menerima vonis ya. Vonis 15 tahun penjara. Baru saja tadi dibacakan vonis terhadap 2 terdakwa yang merupakan pemasok ratusan pil ekstasi di salah satu hiburan malam yang ada di Kota Medan, yaitu Bosku KTV, di mana kedua terdakwa ini divonis dengan pidana penjara selama 15 tahun, denda 1 miliar, subsidiar 3 bulan penjara. Selama proses persidangan berlangsung, kedua terdakwa dihadirkan ke persidangan secara daring. Memang selama proses persidangan tadi sempat terjadi sedikit kendala jaringan, di mana usai majelis hakim membacakan vonis terhadap kedua terdakwa, saat ditanyakan hakim apakah terima atau tidak dengan putusan tersebut, kedua terdakwa tampak tidak mendengar tidak begitu connect dengan kedua terdakwa yang saat ini ditahan di rutan. Namun setelah dijelaskan kembali oleh jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Medan bahwa kedua terdakwa ini divonis lebih rendah dari tuntutan jaksa, maka kedua terdakwa ini menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut. Demikian Pak Iti dan Bang Peruli. Kita bisa diceritakan kepada Tribuners kira-kira 2 pelaku ini, dia kan kalau dari berita ini disampaikan tadi dia mengiringi si sekda berada di Bosku tadi ya. Bosku ya. Kira-kira dia berperan sebagai apa di tempat hiburan itu? Awal mula perkara ini terjadi
pada saat razia gabungan antara Pemko Medan dengan Polrestabes Medan di masa PPKM Kota Medan saat itu, di mana ada laporan warga bahwa hiburan malam tersebut beroperasi di tengah PPKM, sehingga petugas pun melakukan razia dan ditahan sekitar 71 orang yang 2 diantaranya merupakan terdakwa ini, yang mana kedua terdakwa ini hubungannya dengan Sekda Nias Yafeti. Kedua terdakwa inilah yang menjual narkotika jenis pil ekstasi ke tempat hiburan malam tersebut. Bisa dibilang mereka ini pemasok ekstasi di tempat hiburan tersebut. Gitu. Kemudian kita ini sebetulnya kan razianya razia Gabungan. PPKM, Iya, razia PPKM, PPKM iya. seharusnya ya tujuan awal ya. Tapi ternyata di tengah razia itu justru ditemukan barang haram tadi. Karena memang mungkin sudah dilarang gitu masuk ke tempat hiburan malam. Tempat hiburan memang dilarang operasional ya. Sepertinya waktu itu dilarang ya. Iya, ada operasional Pembatasan. terbatas Iya. atau sama sekali tidak boleh beroperasi. Jadi kalau dari keterangan polisi sendiri, apakah memang sebelumnya pernah terjadi praktek-praktek yang sama sebelum PPKM barangkali di tempat hiburan malam ini kita? Kalau itu sendiri, aku melihat dari dakwaan jaksa sendiri, dakwaan jaksa menyebutkan memang petugas gabungan itu bergerak atas laporan dari masyarakat bahwa pada saat itu hiburan malam tersebut beroperasi di tengah PPKM, yang pada saat itu memang tempat hiburan malam dilarang beroperasi di tengah PPKM. Dan pada saat penggerebekan itu aparat kepolisian awalnya menemukan sekitar 18 butir pil ekstasi di sebuah tas hitam. Kemudian dicari tahu pil ekstasi tersebut didapati di ruangan minuman, gudang minuman, dan saat diinterogasi petugas yang ada di sana mengatakan bahwa kedua terdakwa inilah yang sering keluar masuk di ruangan minuman tersebut. Kedua terdakwa ini sendiri pada saat itu ditangkap di lobi KTV sendiri, dan setelah diinterogasi oleh aparat kepolisian, mereka memang mengakui bahwa pil ekstasi tersebut untuk diperjualbelikan kepada para pengunjung yang ada di rumah hiburan di tempat hiburan tersebut. Selain itu, pada saat diinterogasi pihak polisian, kedua terdakwa ini juga mengakui bahwa masih ada ratusan pil ekstasi lagi yang disembunyikan di salah satu ruangan yang saat itu tengah direnovasi di tempat hiburan tersebut. Dan setelah dicari tahu, didapati sekitar 260 pil ekstasi di tempat sampah, di salah satu tempat sampah di ruangan tersebut. Demikian Kak Eti. Barangkali dia berusaha untuk mengamankan ya, tapi ternyata sempat diketahui petugas. Kemudian Gita, untuk Bapak Sekda Nias sendiri ya, mantan barangkali ya. Mantan. Itu proses sidangnya seperti apa? Apakah bisa dijelaskan Gita? Kalau Sekda Nias sendiri ya Peti, untuk berkasnya tidak lanjut ke persidangan karena pada Juni 2021 lalu berdasarkan asesmen dari BNN dan Polrestabes Medan, Sekda Nias bersama sekitar 45 orang menjalani proses rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Profesor Idrim yang berada di Kecamatan Medan Tuntungan. Proses rehabilitasinya sudah dilaksanakan sejak Juni 2021 lalu, sehingga proses persidangan terhadap Sekda Nias tersebut tidak berlanjut ke Pengadilan Negeri Medan. Demikian Pak. Oke Gita, satu lagi pertanyaan terakhir. Selain dua terdakwa tadi, apakah masih ada lagi yang disidang mengikuti proses persidangan dari kasus penggerebekan ini? Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Kejaksaan Negeri Medan, sejauh ini masih 2 orang ini yang turut diadili di Pengadilan Negeri Medan, karena pada saat itu kan pada saat penggerebekan ada 71 orang yang diamankan, dan ada sekitar 59 orang yang positif narkoba, namun 45 orang itu kemudian direhabilitasi dan sebagiannya kemudian wajib lapor kepada ke kepolisian, sehingga yang disidangkan saat ini masih kedua terdakwa ini. Oke, baik Gita. Truli, barangkali ada yang terima kasih laporannya Gita. Ditunggu lagi laporan selanjutnya ya Gita. Selamat bertugas.
Baik, terima kasih. Iya. Iya, ini kilas balik mungkin ya dari kejadian-kejadian Yang sebelumnya. Memang ya, sebelumnya banyak yang sempat menghebohkan ya, ya. berita tertangkapnya Sekda. Kalau nggak salah setelah dilantik gitu, beberapa saat setelah dilantik ternyata Sekda ditemukan di tempat hiburan malam. Dan dia akhirnya menjalani masa rehabilitasi ya, tidak ya. sampai ke proses sidang. Baik, Tribuners, itu tadi program Selamat Sore Medan sudah menyajikan 3 berita andalan. Tapi untuk lebih jelas nanti akan bisa Anda baca, ketahui lebih lanjut di print kita ya, dan tentu saja di website kita. Dan Truli, Terima kasih. kita akan pamit. Terima kasih atensinya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan baru dan pengetahuan baru menjadi referensi untuk kita bersama. Selamat sore, sampai jumpa lagi. Saya Eti Wahyudi pamit. Dan Saya rekan juga saya, Tuli Oktopurba. sampai jumpa lagi pekan Dadah. depan. Bye-bye.